Sampai-sampai di sana Rasulullah diambil oleh malaikat tatkala Rasulullah masih kecil bermain dengan anak-anak. Bermain tebu. Bermain waktu itu Rasulullah diambil oleh malaikat. Tatkala itu sudah Halimah Sa'dah juga terkejut, kemana Nabi Muhammad? Kemana anak bocah yang bernama Nabi Muhammad? Dicari. Tahu-taunya Nabi Muhammad diambil oleh malaikat Jibril, diangkat ke langit untuk dioperasi, dibedah dadanya. Jadi Rasulullah itu mengalami 2 kali dibedah dadanya, dioperasi. Waktu kecilnya Rasulullah saat bermain bersama anak-anak, di waktu ada beliau di Taif, dibawa oleh ibu yang menyusuinya, yaitu Halimah Sa'dah, diambil oleh malaikat untuk dibedah dadanya, dioperasi dengan air Zam-Zam, dicuci dengan air Zam-Zam. Saat berusia 50 tahun Rasulullah tatkala itu Bapak Ibu mengalami yang namanya duka cita yang sangat mendalam, karena ditinggal oleh 2 tokoh yang sangat membela Rasulullah. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Abu Thalib. Junjung tangan yang tahu. Nanti saya akan kembalikan ongkosnya. Aman. Istrinya sama Aman. Siapa yang menjawab tadi? Siapa nak? Ibu siapa ini? Ibu Datin ya? Nanti saya kembali. Siapa namanya? Yang lengkap jawabannya. Ibu Datin siapa namanya? Yang 2 tokoh yang membela Rasulullah. Terus siapa? Pamannya sebenarnya siapa? Keliru. Guru menerima hadiah keliru jawabannya. Siapa? Siapa? Ustadz. Sini jawab. Siapa Mas? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, pamannya. Pamannya Abu Thalib. Ya. Kemudian Istrinya Khadijah. istrinya Siti Khadijah. Oke, nanti saya kembalikan ongkosnya. Alhamdulillah. Bagi 2 dengan ini nanti ya. Enggak, saya akan balikan sendiri dari pribadi saya sendiri. Biar jadi ilmu. Darilah kembalikan. Biar jadi ilmu. Jadi ada saat itu Rasulullah dilanda kesusahan. Biar giat sampean. Dilanda kesusahan sehingga pada tahun itu Bapak Ibu dikenal dengan Amul Hazm, tahun duka cita. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah ditinggal 2 tokoh yang sangat membela Rasulullah, yaitu sebagaimana dijawab oleh peserta tadi, yaitu Sayyidah Khadijah, istrinya dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat itu Rasulullah sangat susah. Akhirnya Rasulullah memilih hijrah, meninggalkan kota Mekah. Tujuan Rasulullah hijrah ke dari kota Mekah ke Taif ini ada 2 tujuan Bapak Ibu. Yang pertama untuk safari lid dakwah, perjalanan untuk mendakwahkan, menyebarkan agama Islam. Yang kedua karena Rasulullah saat itu karena dilanda yang namanya susah mendalam, ditinggal oleh 2 tokoh yang sangat membela Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Karena dengan meninggalnya 2 tokoh ini Bapak Ibu, Rasulullah oleh orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah. Karena dengan adanya 2 tokoh, lebih-lebih pamannya yang bernama Abu Thalib ini, orang kafir Quraisy pada saat itu sangat takut pada Abu Thalib, karena tokoh dari Quraisy adalah Abu Thalib saat itu. Bayangkan sejak berumur 8 tahun Rasulullah didampingi beliau, lebih 40 tahun Abu Thalib mendampingi beliau hidupnya. Subhanallah. Rasulullah akhirnya memilih hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif tatkala berusia 50 tahun. Tatkala berusia berapa Bapak Ibu? 50. Jawab yang kompak biar ada ilmunya semuanya. 50. Ketika berumur 50 tahun. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Rasulullah sampai di Taif, berapa lamanya Rasulullah ada di Taif berdakwah?
Ada yang tahu lagi? Tapi tidak diberi hadiah, tapi hadiahnya umrah gratis. Ada yang tahu berapa lama Rasulullah berdakwah di Taif? Hah? Ayo tunjukkan tangan. Berapa, Pak? Berapa katanya? 10 hari? Iya, betul. Tepat jawabannya. Nanti hadiahnya umrah gratis. Taklim ikut sendiri nanti. Ya, mantap jawabannya. 10 hari. Ya, 10 hari Rasulullah ada di kota Taif, Bapak Ibu, oleh penduduk Taif. Bukan disambut dengan hangat, bukan disambut dengan bahagia, malah Rasulullah disambut dengan pelemparan batu, Bapak Ibu. Allah Karim. Rasulullah disambut dengan disakiti, dilempari dengan kotoran, sehingga Rasulullah dicaci. Inta majnun, inta sahirun, kamu orang gila, kamu orang seher, katanya. Tukang seher kamu ini. Tapi apa Rasulullah? Bahkan pada saat itu, Bapak Ibu, ada malaikat yang bertugas di gunung di Taif menawarkan pada Rasulullah, Muhammad, mendapat salam jenengan dari Allah. Kalau jenengan sekarang mau gunung ini dicabut, ingin dilemparkan ke penduduk Taif, saya akan cabut, ingin dilemparkan ke penduduk Taif, biar penduduk Taif mati semuanya. Allah Karim. Tapi apa Bapak Ibu jawaban Rasulullah? Jangan malaikat, jangan malaikat. Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun, kata beliau. Allah mahdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Mereka itu belum kenal yang namanya hidayah. Jangan malaikat, jangan. Mereka itu belum kenal yang namanya Islam. Saya harapkan suatu saat nanti dari penduduk Taif ada yang beriman. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Sampai sekarang dengan dakwah lembutnya Rasulullah, penduduk Taif sampai sekarang iman semuanya. Fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qulbi lam faddu min hawlik. Dengan dakwah lembutnya Rasulullah, ya, penduduk Taif sampai saat ini beriman, Bapak Ibu. Makanya dakwah itu jangan keras-keras. Menghadapi keluarga, menghadapi orang-orang jangan keras kepala, jangan. Harus lembut. Kenapa? Itu sudah nas Al-Quran. Walaupun kafardun ghalidhul qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sampai keras dengan keluarganya, keras dengan temannya, keras dengan kawannya, pasti mereka berbalik, tidak mau. Betul Bapak Ibu ya? Coba sampai yang keras dengan istrinya, tidak disenangi sampai walaupun banyak uangnya. Ya, keras kepala dengan istrinya, keras kepala dengan suaminya, pasti sampai tidak disenangi. Karena sudah nas Al-Quran. Rasulullah berhasil Bapak Ibu dakwahnya sampai kota Makkah ditaklukkan, sampai piagam Madinah ada di tangan Rasulullah. Itu semuanya dengan sifat lembutnya. Dakwah sifat lembutnya, tidak keras kepala. Jadi bagi yang keras kepala, buang keras kepalanya dulu. Ayo ganti dengan sifat lembut. Hijrah, biar ada maknanya hijrah ini. Kata-kata hijrah ini meninggalkan Bapak Ibu, meninggalkan yang tidak baik menuju pada perkara yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Mudah-mudahan hijrahnya Bapak Ibu dengan melaksanakan ibadah umrah ini dibalas dengan surga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sampean Bapak Ibu oleh Allah pasti dibeli nanti. Perjuangannya sampai tidak akan sia-sia. Uang yang diperjuangkan untuk umrah, uang yang diperjuangkan untuk sekarang, insya Allah bi anna lahumul jannah, kata Rasul, kata Al-Quran. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Insya Allah nanti sampean akan dibeli oleh Allah dengan pahala surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Berapa hari Bapak Ibu Rasulullah berdakwah di kota Taif? 10 hari. Yang jawab, yang biar ada ilmunya, berapa hari? 10 hari. 10 hari. Tapi gagal Bapak Ibu. Gagal mutlak, tidak diterima, ditentang. Bahkan itu dilempari batu sampai keluar darah dari kaki Rasulullah. Allah Akbar. Itulah Rasulullah Bapak Ibu. Itu hanya menyelamatkan, ingin menyelamatkan umatnya semua. Berdakwah, ditentang, pulang Rasulullah dengan tangan tidak berhasil.
pada saat itu. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan seorang pemuda Yahudi namanya Adas. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan secara langsung di mana posisi Masjid Adas. Nanti Bapak Ibu akan berkunjung ke Masjid Al-Qub, ya, tempat-tempat atau masjid yang bersejarah dengan perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rute pada hari ini sekitar ke Taif. Pertama Bapak Ibu akan berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas. Ke Masjid Abdullah bin Abbas. Ke Masjid Abdullah bin Abbas. Di sana Bapak Ibu ada masjid yang sangat besar di kota Taif, yang tiangnya sesuai dengan surah Al-Quran 114. Masjid tersebut mempunyai tiang sebanyak 104 disesuaikan dengan surah Al-Quran. Di sanalah masjid yang dibangun direnovasi total sejak pemerintahan Malik Fahad menurut sejarahnya. Dan di sanalah Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah di jamak duhur dengan asarnya. Nanti Bapak Ibu di sana sholat nanti ya. Sholat duha masih menutup insyaallah di sana. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat taubat nanti di sana. Namun sebelum sholat nanti Bapak Ibu ziarah ke paman atau sepupu Rasulullah Sayyid Abdullah bin Abbas. Di sana ada paman sepupu Rasulullah yang dikuburkan di sana. Ini juga bisa diambil pelajaran Bapak Ibu. Mengapa beliau dikuburkan di sana di Taif? Mengapa Sayyid Abdullah ini dikuburkan di sana? Beliau sebelum meninggal dunia Bapak Ibu berwasiat pada keluarganya, kalau saya nanti meninggal dunia jangan dikuburkan di kota Mekah. Saking waroknya beliau, saking alimnya beliau, saking hati-hatinya beliau, karena beliau tidak merasa pantas jasadnya dikuburkan di tanah suci. Allah karim. Beliau itu Bapak Ibu, Sayyid Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat alim di masanya. Bahkan oleh Rasulullah langsung didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Sayyid Abdullah bin Abbas langsung mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan semoga beliau menjadi orang yang ahli fikih dan dijadikan orang yang ahli tafsir. Alhamdulillah. Beliau wafat ketika berusia 71 tahun. Beliau lahir 3 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan beliau ditinggalkan oleh Rasulullah ketika berumur 13 tahun. Masih bocah, sudah hafal Quran, sudah alimnya luar biasa. Bahkan Sayyid Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu menjadi patokan. Kalau ada masalah fikih, masalah agama kurang paham, bayangkan Sayyidina Umar kalau masalah agama tidak paham masih bertanya pada Sayyid Abdullah bin Abbas, saking alimnya. Jadi rujukan fikih, rujukan ahli mufassirin, ulama tafsir semuanya ke sana, ke pemahaman Sayyid Abdullah bin Abbas, sangat alim. Bahkan beliau mendapat titel Al-Bahru, lautan. Kalau Sayyidina Ali Aliyun babuha, kalau Sayyid Abdullah bin Abbas Al-Bahru, lautan ilmu. Saking alimnya Bapak Ibu. Jadi beliau itu berwasiat, kalau nanti saya meninggal dunia jangan dikuburkan di tanah suci haram Mekah, karena saya tidak pantas jasad saya ada di tanah haram Mekah. Saking waroknya, saking ijtihadnya, saking zuhudnya Sayyid Abdullah bin Abbas berwasiat nanti saya kalau meninggal dunia dikuburkan di Taif. Paham Bapak Ibu ya? Jadi nanti Bapak Ibu sebelum masuk masjid nanti insya Allah berziarah terlebih dahulu ke Maqbarah Sayyid Abdullah bin Abbas. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ayo jawab. Ada hadiah lagi, dompres dari saya. Bersama siapakah Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif? Ayo. Siapa? Mantap, Zaid bin Harisah. Betul sekali. Itu harus tahu sampean, biar tidak sia-sia sampean. Jadi Rasulullah
Lompersnya nanti ada khusus dari saya. Rahasia dengan bapak itu saya, tapi yang jemaah yang lain tidak boleh tahu nanti. Jadi Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif bersama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah juga sepupunya, kalau tidak clear, budak ya, Zaid bin Harisah itu. Subhanallah Bapak Ibu, Zaid bin Harisah tatkala itu membela benaran pada Rasulullah, sampai bercucuran darah juga, dilempari, dikena lemparan batu oleh penduduk Taif. Allah Karim. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah yang sangat lembut, contoh dari segalanya, baik dari segi perkataan, dari segi perbuatan. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semudah-mudahan senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Senantiasa mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena wajahnya agak ngantuk semua ini ya, nanti saya bisa lanjutkan setelah yang berikut ini ya. Seputar Taif nanti saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan Bapak Ibu istirahat dulu, bisa tidur ya, tapi sebelum tidur jangan lupa baca doa, baca selawat dulu ya. Silakan tidur, nanti pas mau nyampe ke kota Taif saya bangunin lagi ya. Siap tidur? Siap tidur? Oke, silakan. Dari saya mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa saya sampaikan lagi sejarah seputar Taif. Ya, kami maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.